bersih. Buka aja maskernya. Namanya jelas Pak protokoler dan beliau taat. Taat dan patuh. Ya lain kader senior. Ya, makasih. Ini kita akan lakukan klarifikasi Bapak Rudi. Baik, terima kasih teman-teman pers. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Terima kasih teman-teman pers atas kehadirannya kantor DPP PDI Perjuangan. Bagaimana disampaikan hari ini dengan kehormatan partai Bapak Komarudin Watubun, saya dampingi melakukan konsolidasi partai dan sekaligus klarifikasi terhadap kader senior partai Bapak Rudi, karena beliau ini memang berjuang sejak masa-masa susah. Kalau masa-masa yang sulit, maka kumisnya menyambut kepala. Dan dulu ikut melawan rejim yang otoriter dengan satgas partai. Jadi pada kesempatan ini kami tegaskan bahwa PDI Perjuangan ini memiliki tanggung jawab yang besar bagi bangsa dan negara, bagi kemajuan dan kepemimpinan Indonesia Raya kita. Ada yang menganalogikan PDI Perjuangan ini bagaikan rangkaian gerbong kereta api dengan lokomotifnya untuk membawa Indonesia Raya kita. Dan di dalam rangkaian gerbong itu ada gerbong yang menarasikan agar ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, kemudian Kebinekaan Indonesia dan NKRI betul-betul menjadi pilar komitmen di dalam membangun seluruh jati diri kita sebagai bangsa pemimpin. Ada gerbong juga yang membahas tentang bagaimana pola pembangunan semesta berencana, suatu desain bagi masa depan. Dan kemudian desain masa depan itu mewujudkan Trisakti Bung Karno. Ada juga gerbong yang membangun komitmen PDI Perjuangan untuk berpihak pada wong cilik, kaum marhen, karena rakyat adalah cakrawati partai. Ada gerbong juga yang menyiapkan bagaimana ilmu pengetahuan dan teknologi, riset dan inovasi betul-betul menjadi jalan kemajuan bagi Indonesia kita. Ada gerbong untuk menyiapkan para pemuda-pemudi Indonesia, para mahasiswa yang dipersiapkan sejak dini sebagai calon-calon pemimpin agar kita betul-betul menjadi bangsa yang hebat. Ada gerbong rakyat Indonesia sehingga berkaitan dengan Pilpres 2024, maka rangkaian gerbong ini dipimpin oleh sebuah lokomotif yang oleh keputusan Kongres itu berada di tangan Ibu Megawati Soekarno Putri. Nah, lokomotif ini bergerak dalam relnya, dalam fondamen kehidupan berbangsa dan bernegara kita, dan rel ini akan terus bergerak bersama dengan Presiden Jokowi, seluruh rakyat Indonesia membawa kemajuan bagi negeri. Karena itulah begitu pentingnya ini semua bergerak pada relnya, sehingga partai terus membangun disiplin kader partai. Partai membangun marwah partai bahwa dedikasi partai sebagaimana diajarkan Bung Karno adalah pada bangsa dan negara, pada rakyat Indonesia. Itu marwah partai. Sehingga capres dan cawapres merupakan hal yang betul-betul serius yang dipersiapkan oleh Ibu Megawati Soekarno Putri. Karena itulah terkait dengan pernyataan Bapak Rudi juga dilakukan klarifikasi hampir 1,5 jam sampai kita belum makan siang. Yang penting wartawannya sudah makan siang. Oh belum juga, sama-sama nanti kita. Jadi itu yang kita lakukan sehingga
lokomotif dengan gerbong PDI Perjuangan yang menyatu dengan kekuatan rakyat ini menjadi rel dari perjalanan partai untuk berdedikasi bagi bangsa dan negara. Kita pemeriksaan terhadap Pak Rudi memang agak sedikit lama karena sebagai kader senior dan Pak Rudi sebagai teman seperjuangan. Tapi dalam posisi ini saya harus tegas, saya tidak pernah dulu. Anda adalah teman perjuangan saya, bagian dari sejarah partai. Tapi di ruangan ini kemarin saya sampaikan, kita menjatuhkan sanksi supaya kader-kader kita ini merasa hadir dan salah. Setelah dilakukan klarifikasi tadi, saudara dinyatakan melanggar keputusan Kongres yang telah diputuskan bahwa semua menyangkut calon presiden dan wakil presiden adalah kewenangan Ibu Ketua Umum Megawati Soekarno. Seluruh kader tertib tanpa kecuali. Karena Pak Rudi ini adalah kader senior, maka tentu sanksi juga harus diberikan. Nah itu kita jatuhkan sanksi peringatan keras dan terakhir pada saudara. Saya serahkan ini dilaksanakan sebagai kader. Baik, terima kasih. Ya, Pak Komar sampai tergetar karena memang mengingat perjalanan yang panjang, tetapi disiplin harus ditegakkan di dalam partai. Karena itulah partai bukan kumpulan orang per orang yang tidak punya cita-cita bersama. Partai bukan suatu gerombolan, tetapi partai mengabdi pada cita-cita yang lebih besar. PD Perjuangan ada sepanjang bangsa ini ada, dan urusan pemimpin nasional itu akan membawa tanggung jawab yang tidak ringan. Tanggung jawab pemimpin ke depan jauh lebih berat daripada tanggung jawab Pak Jokowi ketika beliau menjadi presiden pada tahun 2014. Sehingga segala sesuatunya harus dipersiapkan dengan matang, dengan jernih, dengan mempertimbangkan seluruh aspek dan juga tanggung jawab terhadap masa depan untuk rakyat, bangsa, dan negara itu. Karena itulah ini partai melakukan equal treatment, partai menggunakan perlakuan yang sama, dan Ibu Megawati juga berpesan bahwa yang dipersiapkan oleh PD Perjuangan tidak hanya sekedar calon presiden, tapi juga sosok pemimpin yang berani mengambil tanggung jawab yang tidak mudah sebagai pemimpin nasional kita. Untuk itu sekali lagi kami juga mohon bantuan dari teman-teman pers agar upaya yang dilakukan oleh PD Perjuangan ini betul-betul dalam satu rangkaian untuk mewujudkan tanggung jawab bagi PD Perjuangan sebagaimana Ibu Megawati Soekarno Putri telah melahirkan begitu banyak pemimpin-pemimpin yang dipersiapkan melalui sekolah partai. Jadi pemimpin itu lahir bukan sebagai suatu bentuk political accident, tetapi sebagai suatu desain yang sistemik agar pemimpin itu kokoh secara ideologis, memiliki kemampuan teknokratik, memahami rakyat Indonesia dengan sebaik-baiknya, karena PD Perjuangan adalah suatu gerbong yang panjang dengan lokomotif yang arahnya itu sangat jelas bagi masa depan bangsa dan negara. Partai juga terus melakukan kritik agar kami semakin mendapat kepercayaan dari rakyat Indonesia. Terima kasih atas konsolidasi dan klarifikasi yang dilakukan oleh DPP Partai, Sekjen dan Ketua Kehormatan Partai. Ada
pada prinsipnya saya sebagai kader senior partai mempunyai prinsip, sikap dan komitmen terhadap Ketua Umum PDI Perjuangan Ibu Profesor Dr. Raja Megawati Soekarno Putri. Sehingga dengan sanksi yang diberikan kepada saya, sanksi keras dan terakhir, itu pun saya terima dengan penuh tanggung jawab. Dan tugas saya ke depan adalah untuk membangun monumen kemenangan, memenangkan pemilihan legislatif dan pemilihan presiden sesuai dengan apa yang diputuskan oleh Ibu Ketua Umum yang diberi mandat oleh Kongres Partai. Demikian, terima kasih.